dikatakan bukan terancam punah, tapi sudah punah. Artinya tenunan yang dibuat secara gedok sudah tidak ada. Kita menelusuri langsung bersama penggiat budaya di sini, dan kita bertemu juga mama penenun di zaman dulu yang sekarang masih hidup. Tadi namanya Ibu Saidah. Ternyata dahulu ya Jepang ketika menjajah di sini itu merampas semua barang-barang. Nah, mama-mama penenun itu yang lahir di tahun 1930 itu takut alat tenunnya diambil, dirampas Jepang, makanya disembunyikan untuk menyelamatkan alat tenunnya, ditaruh di kubur di sawah-sawah, di hutan-hutan. Ketika mungkin terjadi berkembangnya zaman tahun ke tahun, itu dicari alat tenunnya sudah nggak ada, dan disitulah terputusnya sebuah tenunan gayo. Kemudian di tahun 1960 wastra gayo ini ada lagi, tapi dalam bentuk sulam pangan ya. Jadi motif-motif kerawang, yang disebut kerawang itu tentang budaya di sini. Ada seperti di tanah liat buat apa tuh, peralatan makan atau ukiran-ukiran rumah, itu namanya yang dinamakan kerawang ya. Dan tahun 60 sulam manual, dan lama-lama beralih tahun 1980 itu beralih ke mesin, tetapi mesinnya bukan mesin yang otomatis langsung bikin motif yang sekarang orang pakai. Di sini harus bisa menggok kanan, kiri, depan, belakang membuat motifnya. Setelah bertemu dengan salah seorang penenun tua di Takengon, kami semakin yakin bahwa Upokyo memang pernah ada di tanah gayo ini. Perjalanan kami lanjutkan ke salah satu tempat pembuat wastra gayo yang kemudian dikenal dengan nama kerawang gayo. Kerawang sebenarnya adalah ukiran yang biasa ditemukan pada rumah-rumah di Aceh, pada gerabah, bahan anyaman, logam, dan kerajinan yang lain. Ukiran tersebut kemudian dipindahkan ke dalam sebuah kain bordir. Itu kan pada nyari. Nah, saya live di sini, nanti orang langsung beli, nanti saya bayarin dulu. Iya. Maksudnya dia mau live nanti. Maksudnya saya tak sampai live. sambil live, nanti siapa yang mau nitip nanti saya bayarkan ke ibu dulu. Iya boleh. Pasti pada mau juga yang kecil-kecil itu. Di tempat Ibu Ida, kain-kain kerawang banyak diproduksi dari berbagai bentuk dan ukuran. Di sini kami juga melakukan live shopping sebagai salah satu tujuan melakukan ekspedisi susur Sumatera. Kami mempertemukan ibu-ibu penenun dengan para urip lovers. Tujuannya tentu untuk membantu perekonomian penenun secara langsung. Kain-kain yang dijual melalui Instagram tentunya adalah kain-kain pilihan. Live shopping ini juga sering saya lakukan pada setiap perjalanan Sisi Sunyi Nusantara. Dalam 1 jam, puluhan juta omset yang bisa kami dapatkan untuk penenun. Wah, terima kasih urip lovers. Tumangnya di bawah. Ya, tumangnya di bawah. Terus atasnya ini aktivis klasik. Ya. Dan ini admin berapa? 5. Kita cek 1, 2, 3. 10 sauda, terima kasih. Ini sendiri masih ini 1 nomor ya. Oh, lagi Bu, 11 Bu. Yang ini yang persis ya Bu. Mun berangkat. Artinya belum secara loloten moen secara tamunan. Istilahnya sifat kegotong royongan zaman dulu. Sifat gotong royong. Iya. Kalau ini tadi yang saya pakai Sama juga karena warnanya kuning. hanya warnanya aja ya. Iya. Oke, ada 1, 2, 3. Ayo Bu, diambilin Bu, yang sama Bu, ada 3. Ya, sama 3. Seperti itu. Udah 3. Ya ini loh. Senang sekali, nggak pernah kami jualan kayak gini. Biasanya ada, tapi pas ada pameran itu pun nggak seini. Mungkin ada beberapa kali kalau ada momen misalnya datang pengunjung rame-rame. Kalau nggak pernah kayak gini, lain nggak tahu caranya, lain pun baru ini lihatnya. Makasih banyak semuanya untuk Indonesia. Makasih untuk pembeli semuanya. Makasih banyak. Makasih ya urip lovers ya. No cancel. Salam boy, salam wastra. Besok saya menuju ke Lok Sumawe.
ada Wastra di sana. Nanti nggak tahu di sana stoknya ada apa enggak. Yang jelas ada pengrajinnya. Nanti kalau memungkinkan live mendadak aja live. Kalau nggak ada nanti aku belanja aja. Salam Boy, salam Wastra. Terima kasih Weblover, salam Wastra Nusantara. Yeay. Kita sudah akan meninggalkan Tanah Gayo. Tujuan selanjutnya menuju Sumatera Utara. Tapi sebelum itu, kita telah terhubung ke Lok Sumawe untuk melihat kelompok tenun yang aktif di sana. Aceh begitu berkesan, bentang alamnya selalu mengajak kita untuk datang kembali. Sebelum benar-benar meninggalkan Takengon, terlebih dahulu kami ingin melihat Takengon dari ketinggian. Namanya Pantan Terong. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai puncak ini. Jika ingin mendapati hamparan awan, kita meski berada di puncak sebelum matahari benar-benar menyinari. Hari ini kami sangat beruntung. Hamparan awan seolah menyambut kedatangan kami. Sebagai tempat tujuan di Takengon, Pantang Terong sangat saya rekomendasikan kawan-kawan. Paling bahagia di sana. Paling bahagia. Tujuan kami selanjutnya adalah Lok Sumawe. Kita mesti melewati jalur berkelok, beberapa jalanannya sangat curam. Takengon merupakan daerah ketinggian, sementara Lok Sumawe berada di pesisir Sumatera. Cukup panjang, butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke Lok Sumawe. Di sana, kita akan singgah di salah satu sentra tenun yang telah menunggu. Pustakaan Gempong. Dikira ada mulutan. Mbak sini. Di Gampong Peulau, Kecamatan Simpang Ulin. Kelompok tenun ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi. Tapi, seperti kebanyakan permasalahan para penenun, susahnya pemasaran menjadi kendala utama. Meski tak masuk dalam tujuan awal perjalanan ini, kami singgah di sini untuk membantu penenun melalui live shopping. Di sini ibu-ibu penenun juga memproduksi pewarna alam yang menjadi ciri khas dari kelompok tenun ini. Lok Sumawe yang aku temuin ada nih, kalau kamu mau Kak Lucy pecinta Aceh, habiskan ya. Buat trip lovers yang mau beli silahkan langsung aja, boleh titip. Yang gue sini udah tak beli semua. Kalian bisa dibuat baju ongkos jahitnya. ada kayak apa tuh, kembang api. Oke, kita langsung aja agak sini ngasih. Kita langsung aja. Kalau mau yang krem, ini motif kaki ya. Kaki itu karena di sini tuh motifnya tergantung polanya ditaruh di bawah kaki. Harganya sama semua ya, sama semua 800. Nanti bisa dijadiin baju. Udah tak borong semua nih. Lo nggak mau, buat aku aja. Ketik satu yang ini. Kemudian yang putih sama hijau ini kalau mau ketik 2. Ini nomor 10. Kemudian ada di sini lagi masih. Kemudian ini warnanya pink 11. 800 Kak Silmi.
sama semua. Nanti free ongkos jahit di Urut Indonesia, dan ada penambahan 50.000 untuk ongkir. Tetapi jika ada penambahan kain akan ada penambahan biaya ya. Meski tidak lama, tapi penjualan live shopping Lok Sumawe cukup membantu ibu-ibu penenun. Kami sudah harus meninggalkan Aceh. Tujuan kita selanjutnya menuju Sumatera Utara. Wah, kita banyak merasakan ya, ini bentang alam yang berbeda. Kita lihat gunung, habis itu laut, udah lengkap semua. Kalau kita susur dari Aceh, Pulau Sumatera, itu sangat bagus pemandangannya. Kesulitan tidak ada. Maksudnya saya tidak menganggap segala sesuatu itu akan nanti kesulitannya akan A, B, C, enggak. Karena perjalanan ya jalan aja. Esensi perjalanan adalah di jalan itu sendiri. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu masih tertinggal di sana ya percuma juga. Kalau kita di jalan mengharapkan sesuatu yang di depan juga percuma juga. Kita nggak tahu. Jalanan itu selalu unik ya. Kalau kita nggak selepas itu dalam perjalanan ya ngapain tuh jalan-jalan? Warisan-warisan leluhur yang pernah ada dan tertanam bisa dibangkitkan kembali dan bisa meneruskan dan melanjutkan tradisi ini. Dan harapannya ekspedisi ini bisa memberikan dampak yang besar terhadap bagaimana mempromosikan, bagaimana mengangkat kembali wastra yang ada di Sumatera. Menemukan, jelas tidak menemukan pengrajin yang udah telak ini. Kesulitannya jelas tidak menemukan penenun ya, pembuat tenun, bukan bordir itu kan karena semakin zaman semakin dipermudah dengan bordir. Dan ini jejaknya kita telusuri, orang-orang yang sudah sepuh, diajak wawancara, kebetulan dari Ibu Ana bisa memberikan informasi banyak sejarah dari Wastra Gayo ini. Selain berada di Aceh, cukup banyak cerita yang saya dapatkan dari sisa-sisa tsunami yang masih ada dalam ingatan masyarakat. Cerita tenun yang sedikit menyerepet pada gerakan Aceh Merdeka, serta tenun tanah Gayo yang dinyatakan punah. Meski demikian, semangat dan nilai luhur masyarakat Aceh masih bisa kita dapatkan dalam lembar-lembar kain itu.